Menantu Pahlawan Negara, Bab 41 sampai Bab 45. Bab 41. Siapa wanita itu? Luna pun minta maaf setelah tahu dirinya salah paham dengan Ardhika. Namun, Luna tetap cemburu. Ardhika membeli perabot, tapi kenapa tidak membawa Luna dan malah membawa wanita lain? Ardhika, siapa wanita yang datang ke rumah semalam? Jessica Siantar, dia adalah asisten direktur utama dari grup Sentosa Jaya. Pak Henry yang menyuruhnya untuk menemaniku pergi membeli perabot, ucap Ardhika menjelaskan. Melihat Luna yang cemburu, Ardhika sebenarnya merasa senang. Itu berarti Luna memedulikannya. Mendengar bahwa orang itu adalah Jessica, Luna sekeluarga pun menghela napas lega. Mereka pernah bertemu dengan Jessica, dia adalah asistennya Henry. Luna menarik tangan Ardhika dan berkata, "Maaf, Ardhika. Hari ini aku sudah salah paham padamu, aku seharusnya mempercayaimu." Sekarang, Luna merasa menyesal dan juga masih ketakutan. Jenny berhasil memprovokasinya karena Luna tidak percaya pada Ardhika. Sampai akhirnya, Luna hampir diperkosa oleh Tony. Ardhika lalu berkata dengan tegas, "Yang lalu biarlah berlalu. Tapi, kamu memang harus mempercayaiku. Kita adalah suami istri, semua orang mungkin saja mencelakakanmu, tapi enggak denganku." Ardhika tidak berharap kejadian yang sama terjadi dua kali. Luna menyadari ketegasan yang jarang ada dalam ucapan Ardhika, tapi karena demi kebaikan dirinya, Luna pun mengangguk. Hatinya berbunga-bunga. Setelah itu, Ardhika pun pergi menyiapkan makanan untuk Luna. Sebelumnya, Luna tidak makan terlalu banyak di restoran bersama Jenny, dia malah kebanyakan minum anggur merah. Ada kabar tentang Tony si bajingan itu. Haha, karma itu nyata. Ketika Luna sedang makan mie, Jackie tiba-tiba memukul pegangan kursi roda sambil tertawa terbahak-bahak. Desi bertanya apa yang terjadi. Berita utama hari ini, seorang pria berinisial T meniduri wanita berinisial J di hotel. Suami dari wanita J datang membawa pisau dan memotong alat kelamin pria T. Kali ini, Tony dan Jenny benar-benar berakhir dengan sengsara. Tony menjadi Kasim dan Jenny juga sudah mampus. Rumah sakit kota Banyuli, di ruang VIP. Ketika Budi datang, dia melihat anaknya yang terbaring di tempat tidur dan masih pingsan sedang didorong ke ruang operasi. Sambil menahan amarah dalam hati, Budi bertanya kepada dokter, "Apakah luka bagian bawah anakku bisa disembuhkan?" Budi hanya punya seorang anak. Kalau luka Tony tidak bisa disembuhkan, Budi akan kehilangan keturunan. "Maaf, Pak Budi, sepertinya sangat sulit. Selain itu, kami nggak menemukan organ tubuh yang tepat, jadi harapannya sangat kecil." Bam, Budi merasa pusing setelah mendengarnya. Anak buahnya segera datang memapahnya. Sambil menekan bagian pelipis, Budi lalu bertanya, "Apa yang terjadi?" Tuan muda Tony membawa Luna dari keluarga Basagita ke hotel. Keluarga Susanto tentu saja punya koneksi di dalam kepolisian. Anak buahnya pun segera melaporkan apa yang terjadi. Laporannya juga tidak berbeda jauh dengan fakta sebenarnya. "Bos, menurut informasi yang kami dapat, sebelum Tuan Muda diserang, Pak Sigit sudah sampai di hotel. Tapi, ketika Tuan Muda ditebas, mereka nggak menghentikannya. Selain itu, wali kota Rituan yang memberi perintah langsung kepada Sigit." Bam, Budi meninju dinding dengan keras. Sambil menggertakkan gigi, dia lalu berkata, "Kalau begitu, Pak Rituan juga pasti melindungi Ardhika." Budi tidak bisa menerimanya. Budi juga ingin membuat Ardhika menjadi Kasim. Selain itu, dia juga akan mencari orang untuk memerkosa Luna. Namun sekarang, bukan hanya Henry yang melindungi Ardhika, bahkan wali kota Rituan juga melindunginya. Kenapa bocah itu bisa memiliki begitu banyak pelindung? Budi merasa tak berdaya. Kalau tidak bisa diserang secara terang-terangan, Budi akan menggunakan cara ilegal. Setelah memikirkannya, Budi pun menelepon Jinto. Tak lama, kemudian, Jinto datang. Usianya 40-an. Saat berbicara, kedua gigi depan yang terbuat dari emas terlihat mendominasi. "Kamu ingin aku menyerang Ardhika?" Ketika mendengar permintaan Budi, Jinto terkejut. "Pagi ini anak buahku baru saja bertemu dengan bocah itu, dia bukan orang lemah." Jinto menjelaskan kejadian tadi pagi di mana Bambang membawa orang ke Villa Cakrawala untuk melakukan pengusiran. "Aku akan membayarnya, Tuan Jinto, sebut saja harganya. Selama bisa melumpuhkan Ardhika, aku rela membayar berapapun." Budi sudah tidak waras. Nama Ardhika seperti tumor di hatinya yang harus dihilangkan. Kedua mata Jinto langsung berbinar.
Uang adalah godaan terbaik. Jinto segera mengumpulkan anak buahnya, lalu pergi ke Villa Cakrawala. Bab 42 Si Gigi Emas yang Sombong. Villa Cakrawala. Saat ini, dengan ekspresi khawatir, Desi menceritakan kepada Luna tentang kejadian tadi pagi di mana Bambang datang mengusir mereka. Luna, orang-orang itu bilang kalau mereka akan datang lagi sore ini. Sebaiknya kita pindah saja. Bahkan seorang ibu rumah tangga seperti Desi tahu tentang Jinto. Bu, kalau mereka datang, kita hanya perlu lapor polisi saja. Aku nggak percaya mereka bisa bertindak seenaknya. Ini rumah mereka, kenapa mereka harus pindah? Aduh, lapor polisi nggak ada gunanya. Desi yang panik pun melanjutkan, preman yang nggak takut mati itu susah dilawan. Kamu nggak pernah lihat berita tentang perbuatan preman-preman itu, ya? Mereka nggak akan memukul, membunuh atau membakar rumahmu. Tapi, mereka akan sering datang mengganggumu, sehingga kamu nggak bisa hidup tenang. Lapor polisi juga nggak bisa ditangkap. Setelah mendengarnya, Luna mulai panik. Dia mencari Ardika, lalu bertanya, Ardika, selain menghajar mereka, apakah kamu punya cara untuk mengusir para preman itu? Ini rumah kita, aku nggak mau pindah. Melihat Luna mau datang meminta solusi kepadanya, Ardika merasa senang. Ada solusinya. Tenang saja sayang, kita nggak perlu pindah. Serius, melihat Ardika menjawab dengan santai, Luna malah merasa curiga. Di sela berbicara, mereka mendengar suara teriakan dari luar. Luna, cepat sembunyi dulu. Orang-orang itu datang lagi. Kali ini, jumlahnya lebih banyak. Suara Desi yang panik terdengar dari luar. Di luar sana, ratusan preman yang membawa golok dan tongkat mendekat dengan wajah ganas. Tadi pagi, Bambang banyak membawa belasan orang. Kali ini, kedua kaki Desi gemetar karena ketakutan. Desi teringat dengan Draco yang datang mencari Ardika tadi pagi. Draco memang sangat hebat, dia bisa menendang orang hingga terpental ke danau. Tadi pagi, untungnya ada Draco yang bisa mengusir beberapa orang itu. Namun, Draco sudah pergi. Sekarang, villa ini hanya tersisa mereka sendiri. Tua bangka, bukankah kalian disuruh pindah? Kenapa masih belum pindah? Bambang berjalan mendekat dengan sikap yang sombong. Lengannya yang dipatahkan oleh Draco sudah dipasang gips. Sambil berkata, dia mengangkat lengan satu lagi untuk menamparkan Desi. Kalau kamu menamparnya, aku jamin kali ini yang patah bukan lenganmu, melainkan lehermu. Pada saat ini, Ardika berjalan keluar. Bambang yang ketakutan langsung menarik kembali tangannya. Dia menoleh ke arah Ardika, lalu diam-diam memperhatikan belakangnya. Ketika tidak melihat bocah yang mengenakan kacamata, Bambang pun menghela napas lega. Sayang, bawa ibu masuk. Ardika tidak lagi memedulikannya. Dia menyuruh Luna kemari karena Desi sudah ketakutan. Hati-hati, jangan dilawan. Kalau nggak bisa, kita pindah saja. Setelah berbisik kepada Ardika, Luna segera membawa Desi masuk ke dalam villa. Hebat sekali kamu. Di hadapan Jinto Yerima, beraninya kamu bilang ingin membunuh anak buahku. Diikuti suara yang terdengar dingin dan kejam, para preman segera mundur ke kedua sisi. Jinto berjalan keluar. Kamu Ardika? Ya, Bambang sudah menyuruh kalian pindah, kenapa nggak pindah? Saat berbicara, kedua gigi depan yang terbuat dari emas tampak menarik perhatian. Lalu, Jinto melanjutkan dengan ekspresi masam, apakah 100 anak buahku ini harus menghancurkan villa kalian, kemudian mematahkan kakimu, kamu baru mau pindah? Ardika tidak menjawabnya, tetapi malah mengeluarkan ponsel. Di mana orang korps taring harimau? Kenapa belum sampai? Suruh mereka segera datang ke Villa Cakrawala. Jinto langsung terkejut, lalu menatap Ardika dengan curiga. Bab 43 Korps Taring Harimau. Korps Taring Harimau adalah korps tempur militer yang terkenal di kota Banyuli. Kapten korps itu bernama Abdul Haris dan memiliki jabatan setingkat wali kota Ridwan. Ardika bisa mendatangkan korps taring harimau dengan satu telepon. Saat ini, Bambang berkata, Tuan Jinto, bocah itu sedang menggertak kita. Tadi pagi, bocah yang satu lagi hanya jago bertarung. Selain itu, dia juga sendirian dan nggak punya pengikut. Nggak mungkin orang seperti itu bisa mendatangkan pasukan militer. Jinto pun merasa lebih tenang. Jinto berkata, Nak, kamu mau berlagak hebat di depanku, ya? Baiklah, aku akan menunggu kedatangan korps taring harimau, 10 menit, aku hanya akan berikan kamu 10 menit.
Setelah waktunya habis, kalau kalian gak mau pindah sendiri, aku akan mematahkan kaki kalian dan mengeluarkan kalian. Nggak perlu 10 menit, mereka sudah datang, ucap Ardika. Haha, setelah yakin bahwa Ardika sedang menggertaknya, Jinto pun tertawa terbahak-bahak sambil berkata, kamu kira mereka terbang ke sini. Sebelum selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh baling-baling dari langit. Mereka menoleh ke atas, lalu melihat beberapa helikopter terbang ke sini. Tiba-tiba, seorang preman berlari ke depan Jinto dengan ekspresi pucat. Tuan Jinto, teman kita yang berada di luar villa bilang kalau dia melihat kendaraan tempur lapis baja milik Korps Taring Harimau masuk ke dalam. Jinto selalu berhati-hati, sehingga bisa hidup sampai sekarang. Jinto meninggalkan seseorang untuk berjaga di luar. Kalau menemukan ada yang salah, orang itu akan segera melaporkannya. Kamu benar-benar bisa mendatangkan Korps Taring Harimau. Jinto menatap Ardika dengan gemetar, tapi Ardika tidak menjawab. Sambil menggertakkan gigi, Jinto pun berkata, ayo pergi. Selesai berkata, Jinto segera meninggalkan tempat ini bersama seratusan anak buah. Pergi, memangnya kalian bisa datang dan pergi seenak kalian. Ardika mendengus dingin sambil meletakkan tangan di punggungnya. Tiba-tiba, tali dilempar keluar dari helikopter, kemudian satu persatu prajurit bersenjata lengkap turun dengan cepat. Jinto dan anak buahnya segera berlari, tetapi mereka juga melihat kendaraan tempur lapis baja yang muncul di depan mata. Melihat kendaraan tempur seperti itu, mereka pasti akan mati kalau terlindas. Tuan Jinto, kita lewat air saja. Tadi pagi, kami juga dipaksa loncat ke danau dan berenang pulang. Mendengar ucapan Bambang, Jinto langsung melihat ke arah danau. Di musim hujan seperti ini, Jinto yang sudah tua mana sanggup loncat ke danau. Jangan ragu lagi, Tuan Jinto. Kalau terlambat, kita nggak akan bisa pergi. Bambang mendesaknya dengan panik. Sambil menggertakkan gigi, Jinto segera berlari ke arah danau bersama anak buahnya. Brem, pada saat ini, sebuah kapal berwarna hijau militer muncul di atas danau. Di atas kapal juga berdiri banyak prajurit bersenjata lengkap. Udara, darat dan laut sudah dipenuhi oleh militer. Mereka tidak bisa kabur lagi. Jinto langsung putus asa. Jinto segera mengajak seratusan anak buahnya untuk berjongkok dan menutupi kepala mereka. Dia menatap Korps Taring Harimau dengan gemetar. Tak lama kemudian, dia melihat Abdul Haris, Kapten Korps Taring Harimau. Abdul berjalan ke hadapan Ardika dengan cepat. Setelah itu, dia langsung memberi hormat dan menatap Ardika dengan tatapan penuh semangat. Abdul Haris, Kapten Korps Taring Harimau datang melapor. Abdul adalah dewa pelindung di hati masyarakat kota Banyuli. Namun, dewa perang Ardika merupakan idolanya. Melihat Abdul memberi hormat kepada Ardika, Jinto langsung terkejut. Dia menatap Ardika dengan tatapan takut serta tubuh yang gemetar. Siapa sebenarnya Ardika ini? Kenapa Kapten Korps Taring Harimau bahkan begitu menghormatinya? Setelah memapah Desi untuk duduk di atas sofa, Luna juga kebetulan melihat adegan yang mencengangkan itu. Dia memiliki pertanyaan yang sama dengan Jinto. Luna berjalan ke samping Ardika sambil berbisik, Ardika, kamu yang memanggil orang-orang ini. Ya, Ardika mengangguk. Luna langsung bengong dan membelalakkan kedua matanya. Ardika ternyata sanggup memanggil Korps Taring Harimau. Siapa sebenarnya suaminya ini? Bab 44 membuat Jinto ketakutan. Setelah membalas hormatnya, Andika berkata dengan datar, bahwa orang-orang itu kemari. Abdul mengayunkan tangannya. Jinto dan seratusan anak buahnya langsung disuruh mendekat. Bu, Jinto yang ketakutan langsung berlutut di depan Ardika. Sejak awal, seratusan preman itu sudah ketakutan oleh pemandangan megah ini. Melihat Jinto berlutut, semua anak buahnya langsung serentak berlutut. Mereka tampak ketakutan dan gemetaran. Abdul melihat para preman itu dengan tatapan menjijikkan, kemudian berkata dengan nada dingin, lancang kalian. Kalian bahkan berani datang membuat kekacauan di tempat tinggal Komandan Drako, serta membawa senjata tajam. Apa yang ingin kalian lakukan? Membunuh Komandan Drako. Sebelumnya, Drako sudah mengingatkan Abdul untuk tidak membocorkan identitas Dewa Perang Ardika. Kalau tidak, kota Banyuli akan heboh. Abdul tentu saja mengingat perintah Komandan Drako, dia tidak mengungkit Dewa Perang Ardika sama sekali. Namun, para preman ini tetap saja ketakutan. Jinto mengangkat kepalanya dengan gemetar, lalu berkata, Komandan Abdul, kami tahu bahwa tempat ini adalah tempat tinggal Komandan Drako,
tapi bukan villa ini. Apa hubungannya tempat tinggal Ardika dengan Komandan Draco? Demi bertahan hidup, Jinto memberanikan diri untuk berdebat. Kalau dia sampai menerima tuduhan itu, Jinto bisa saja dihukum mati. Abdul menunjuk ke salah satu arah sambil berkata, daerah villa di belakang kalian adalah tempat tinggal Komandan Draco. Mulai hari ini, seluruh kompleks Villa Bumantara menjadi area terlarang. Korps Taring Harimau akan berjaga di tempat ini. Kalian datang mengacau di Villa Cakrawala, itu artinya kalian sudah melanggar area terlarang. Bam! Jinto terjatuh lemas di tanah. Para preman di belakangnya juga ketakutan setengah mati. Seluruh tubuh mereka terus gemetar hebat. Astaga, kenapa mereka begitu sial? Mereka ingin merebut rumah Ardika, tapi malah masuk ke area terlarang yang dibuat oleh Komandan Draco. Pak Abdul ini salah paham, sesombong apapun diriku, aku juga nggak berani membuat kekacauan di rumah Komandan Draco, kata Jinto sambil menangis dan berlutut. Jadi kalian datang mengacau di rumahku? Tanya Ardika dengan nada dingin. Bersiap, teriak Abdul dengan marah. Abdul adalah orang yang membenci kejahatan. Kalau semua preman seperti Jinto ditembak mati, mungkin salah satu dari mereka ada yang tidak bersalah. Namun, kalau diseleksi, pasti ada penjahat yang lolos. Apalagi mereka juga ingin mengusir Dewa Perang Ardika dan keluarganya. Kesalahan mereka tidak bisa dimaafkan. Krak-krak, semua prajurit Korps Taring Harimau segera mengangkat senjata mereka, lalu membidik Jinto dan yang lain. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jinto dan yang lain langsung merangkak di lantai, mereka berteriak dengan wajah ketakutan. Ardika, tolong hentikan Kapten Abdul, aku takut, ucap Luna dengan wajah pucat sambil menarik lengan Ardika. Ardika juga tidak ingin melakukan pembunuhan di tempat ini. Ini adalah rumah mereka. Kalau sampai muncul adegan berdarah, tentu saja tidak baik. Suruh mereka turunkan senjatanya, kata Ardika. Abdul mengayunkan tangannya kemudian memelototi para prajurit sambil berkata, budek ya. Cepat turunkan senjata kalian. Stet, stet. Setelah mereka menurunkan senjatanya, Jinto dan anak buahnya pun merasa aura membunuh yang menyelimuti mereka sudah menghilang. Mereka merasa terselamatkan. Jinto mengerti bahwa dia hampir saja mati, Ardika lah yang menyelamatkannya. Dia segera bersujud kepada Ardika. Terima kasih sudah mengampuniku, Tuan Ardika, terima kasih. Ardika berkata dengan nada datar, kalian memang nggak perlu mati, tapi juga belum diampuni. Kamu bilang ingin merobohkan rumahku, iya. Bab 45 disita semua. Tuan Ardika, itu hanya bercanda, bercanda. Jinto ketakutan setengah mati. Ardika juga malas berdebat dengannya, dia berkata dengan nada dingin, kalau kalian ingin merobohkan rumah orang, kalian juga harus bersiap untuk dirobohkan. Setelah ini, cobalah hitung semua hartamu, kemudian serahkan kepada Korps Taring Harimau. Abdul yang terkejut segera berkata, Tuan Ardika, sepertinya nggak pantas. Nggak ada yang tak pantas. Semua itu juga harta ilegal, jadi disita saja. Kalau ada yang mempersulitmu karena hal ini, suruh dia datang cari aku, kata Ardika dengan tegas sambil mengayunkan tangannya. Abdul tidak berani melawan perintah Ardika lagi. Dia tahu Ardika pulang dari luar perbatasan. Itu adalah tempat yang kacau dan sama sekali berbeda dengan peraturan di kota Banyuli. Wajah Jinto menjadi pucat karena terkejut. Semua harta yang dia kumpulkan selama 20 tahun harus disita karena satu ucapan Ardika. Namun, Jinto tidak berani menolak. Ardika sudah berbaik hati dengan menyelamatkan hidupnya dari Korps Taring Harimau. Setelah ini, aku akan menghitung semua hartaku dan menyerahkannya, jawab Jinto dengan patuh. Ardika pun mengangguk, kemudian bertanya lagi. Siapa yang menyuruh kalian datang merebut rumahku? Lapor Tuan Ardika, Wisnu dari keluarga Basagita dia menghubungiku, kemudian memberikan 10 miliar dan menyuruhku untuk merebut rumah ini, jawab Bambang. Jinto juga tidak berani merahasiakannya, dia segera berkata dengan jujur, Tuan Ardika, Budi juga menyuruhku datang, dia ingin membalaskan dendam anaknya. Jadi setelah ini, kamu masih mau mendengarkan perintahnya enggak? Tanya Ardika. Jinto yang ketakutan segera menjawab, nggak berani lagi. Meskipun dia tidak tahu identitas Ardika, Ardika bisa mendatangkan Korps Taring Harimau dengan satu telepon. Walaupun hari ini kebetulan Villa Cakrawala dijadikan area terlarang, Jinto melihat jelas sikap Abdul yang hormat kepada Ardika. Jadi, Jinto sama sekali nggak berani mengganggu Ardika lagi. Pergilah. Setelah itu,
Ardika pun melambaikan tangannya. Jinto segera berdiri dan membawa para anak buahnya untuk kabur dari sana. Setelah Jinto dan yang lain pergi, Abdul juga membawa korps taring harimau pergi. Namun, ada satu tim yang ditinggalkan dan berjaga di luar kompleks Villa Bumantara. Luna akhirnya menghela napas lega. Dia pun memelototi Ardika. Ardika, sejak awal kamu sudah tahu kalau Komandan Draco mengubah tempat ini menjadi area terlarang, kan? Kenapa nggak bilang dari awal? Sia-sia kami khawatir ibu juga ketakutan setengah mati. Meskipun mengeluh, Luna tetap merasa senang. Dengan begitu, mereka tidak perlu pindah rumah. Selain itu, tidak ada yang berani mengganggu kehidupan mereka lagi. Ketika masuk ke dalam, Luna segera memberitahukan kabar baik ini kepada Jackie dan Desi. Mereka juga sangat senang ketika mendengarnya. Desi berkata dengan terharu, Komandan Draco adalah bintang keberuntungan untuk keluarga kita. Kalau ada waktu, bawalah oleh-oleh untuk Komandan Draco. Nggak perlu, itu tugas dia, ucap Ardika. Ardika, kenapa kamu nggak tahu berterima kasih? Apanya tugas dia? Jangan bicara seperti itu, ucap Desi dengan kesal sambil memukul Ardika. Ardika yang tak berdaya pun terpaksa menyetujuinya. Di saat yang sama, rumah keluarga Basagita. Yanto sekeluarga mengelilingi Tuan Besar Basagita dengan gembira. Sebelumnya, Bambang menelepon Wisnu dan bilang akan kemari. Mereka mengira Bambang sudah mengusir Luna dan keluarganya, jadi mereka tentu saja senang. Haha, aku sudah bilang, kalau Bambang turun tangan, Luna dan keluarganya pasti harus pindah kakek, nggak sia-sia 10 miliar yang kita keluarkan, kata Wisnu dengan bangga. Tugas kali ini membuat Wisnu semakin dihargai oleh kakeknya. Tentu saja haha, aku sudah menyuruh pembantu untuk membereskan bajuku setelah mereka pindah keluar, kita segera masuk. Tuan Besar Basagita meraba jenggotnya dengan penuh semangat. Ada beberapa koper di samping meja. Selain punya Tuan Besar Basagita, Yanto dan keluarganya juga sudah membawa koper mereka. Kak Bambang sudah datang, aku akan pergi menjemputnya. Saat ini, Wisnu berdiri sambil memegang ponselnya. Dia pun berlari keluar dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, dia kembali masuk ke dalam. Tidak ada lagi ekspresi semangat seperti sebelumnya. Matanya memerah dan tampak sedih. Kedua pipinya dipenuhi oleh bekas tamparan, tubuhnya juga dipenuhi bekas sepatu. Jelas, Wisnu baru saja dihajar. Di belakangnya ada Bambang yang tangannya patah dan beberapa anak buah dengan ekspresi ganas. Ketika melihat pemandangan seperti itu, semua orang langsung tahu ada yang salah. Kenyataan berbeda dengan yang mereka bayangkan.